Halo semuanya, selamat datang di podcast Brogi, obrolan psikologi. Bersama saya Aira Rahmania Marfi. Tentunya saya tidak sendirian nih, saya ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Farah Salsabila. Nah, pada zaman sekarang perkembangan teknologi ini berkembang secara cepat ya, sehingga banyaknya Gen Z yang mengalami ketertarikan pada istilah-istilah psikologis. Nah, ada salah satu istilah psikologis yang menjadi isu aktual yang berhubungan dengan masalah psikologis. Nah, istilah itu akan kita bahas di podcast kali ini. Ya, betul sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas istilah yang pasti udah nggak asing nih bagi sebagian orang. Nah, adapun tema yang akan kita angkat nih pada hari ini adalah luka lama. Wah, kayaknya dengar kata luka jadi takut ya. Ya, betul sekali. Nah, luka lama di sini bisa berarti pengalaman menyedihkan yang sehingga menjadi memori yang bisa menyebabkan adanya gangguan traumatis. Nah, sebelum membahas lebih lanjut nih, kita akan sapa dulu nih rekan-rekan atau narasumber kita pada hari ini. Nah, kita akan mendatangkan narasumber dari Departemen Psikologis Universitas Negeri Padang. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baik, sebelumnya teman-teman boleh perkenalan diri dulu. Oke, baik, terima kasih. Halo, saya Rukmana Hilomalo. Halo, saya Ulia Amira. Nah, baik. Topik yang akan kita bahas pada hari ini tuh gangguan traumatis. Nah, lebih tepatnya gangguan traumatisnya itu yang akan kita bahas adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, rekan-rekan DWNP nih, apa sih PTSD itu? Mungkin boleh dari Kak Rukmana kasih tahu ke kita semua pengertian dari PTSD itu. Baik, terima kasih. Sepengetahuan saya ya, jadi PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah salah satu bentuk gangguan psikologis atau kondisi masalah mental yang dialami seseorang karena mengalami satu kejadian atau peristiwa traumatis. Nah, kejadian traumatis ini bisa berupa pengalaman yang menyedihkan, kekerasan fisik atau mental, atau bisa juga dari kecelakaan yang dialami yang mengakibatkan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan ya, yang ekstrim. Sehingga hal ini bisa menjadi benturan hebat gitu dalam diri seseorang. Sehingga ketika tidak ditangani dengan benar, maka hal ini akan berujung pada gangguan stres pasca traumatis ya, dari kejadian traumatis tersebut. Nah, kalau begitu apa sih penyebabnya munculnya PTSD ini pada seseorang? Nah, untuk penyebab munculnya PTSD itu sendiri dapat disebabkan karena pengalaman trauma pada masa lalu tersebut. Nah, juga trauma itu sendiri disebabkan oleh menjadi korban bencana alam, menjadi korban pelecehan seksual, dan juga menjadi korban kecelakaan. Nah, di mana PTSD itu sendiri juga dapat disebabkan karena adanya kepribadian bawaan yang temperamen, riwayat gangguan mental, dan juga dapat disebabkan oleh peristiwa yang tidak menyenangkan yang pernah dialami pada masa lalunya. Seperti itu. Oh, jadi itu ya penyebabnya. Kemudian gimana sih gejala dari orang yang mengalami PTSD ini sendiri? Oke, kalau yang pernah saya baca ya di beberapa jurnal, jadi gejala-gejala yang bisa kita lihat dari penderita PTSD itu sebenarnya tuh berbeda-beda ya setiap orang, tergantung dari tingkat keparahannya. Tapi gejala utama yang bisa kita lihat dari penderita PTSD adalah penderita tersebut seringkali teringat dengan peristiwa traumatis, sehingga menyebabkan adanya kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Kemudian selain itu penderita PTSD juga cenderung menyalahkan diri sendiri serta mengalami perubahan emosi dan perilaku ya. Nah, perubahan emosi dan perilaku ini bahkan dia bisa tuh karena terbayang-bayang dengan masa lalu dan peristiwa traumatis itu, bahkan ada yang bisa mengurung diri dan menghindar dari kehidupan sosial. Kemudian sampai berteriak, menangis ya, sampai bisa berlarut-larut. Nah, itu beberapa gejala-gejala dari penderita PTSD itu sendiri. Dan ada juga terakhir tuh dia juga mengalami perubahan perilaku dan emosional dalam hal tidak bisa merasakan emosi yang positif seperti itu. Karena terus-menerus traumatis gitu. Oh, begitu ya. Gejala-gejalanya berbeda-beda tergantung tingkat keparahan yang dialami oleh seseorang. Iya, selain itu PTSD ini juga mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, seperti aspek emosi, persepsi, memori, perilaku belajar, dan juga aspek motivasi. Oh,
Terus gimana sih pengaruhnya itu loh dari aspek-aspek itu terhadap dari PTSD terhadap aspek-aspek tersebut? Seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa mempengaruhi beberapa aspek seperti memori, konsentrasi, ataupun emosi. Nah, dalam hal kaitannya dengan memori, betul sekali. Jadi penderita PTSD itu kan memiliki ketakutan yang kompleks. Nah, struktur ketakutan yang kompleks itu ternyata bisa menyebabkan penurunan kapasitas seseorang memproses informasi yang tidak terkait dengan ancaman. Nah, ancaman ini berkaitan dengan kejadian traumatis yang dialami. Sehingga hal ini bisa menjadi bias perhatian ya terhadap potensi ancaman di lingkungan sekitarnya. Selain itu berkaitan dengan aspek emosi. Nah, penderita PTSD juga mengalami perubahan emosi seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi dia mudah tersinggung, mudah marah, dia jadi sensitif pokoknya ya, terhadap lingkungan sekitar. Dan dia juga tidak bisa merasakan emosi positif seperti kebahagiaan, rasa cinta, kasih sayang. Jadi dia tidak memiliki rasa optimis seperti itu ya. Kemudian yang terakhir juga berkaitan dengan perilaku belajar. Nah, dia bisa cenderung mengalami kesulitan belajar karena sering frustasi gitu. Apalagi misalnya dalam belajar kan ada tugas-tugas lah ya. Nah, sehingga dia bisa mudah frustasi terhadap tugas-tugas ya dalam proses belajar seperti itu. Wah, parah juga ya pengaruhnya terhadap seseorang yang mengalami ini, bisa emosinya itu tidak stabil dan sulit merasakan emosi positif. Iya, selain itu PTSD ini juga mempengaruhi memori kita, di mana kita mengalami penurunan dalam mengingat sesuatu dan sehingga orang mengalami PTSD tersebut mudah atau cenderung untuk melupakan atau tidak teringat sama hal-hal yang baru saja terjadi. Bahkan itu juga mempengaruhi ingatan jangka panjangnya. Dan orang yang mengalami PTSD ini dia kesulitan untuk mengingat hal-hal penting dalam hidupnya. Dan juga orang mengalami PTSD ini ia sulit untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikirannya, sehingga pikirannya tersebut sering kacau karena selalu teringat dengan pengalaman masa lalunya. Nah, kan seperti yang disebutkan oleh rekan saya tadi bahwa emosi ketakutan pada orang yang mengalami PTSD ini lebih menekan di dalam memorinya, sehingga itu dapat mempengaruhi perilakunya seperti menangis, berteriak, seperti itu tadi. Mungkin seperti itu. Oh, berarti penderita PTSD ini bakal akan mengalami penurunan memori ya? Ya, berkaitan juga dengan memori. Jadi penderita PTSD juga ini bisa berdampak pada persepsi seseorang. Jadi juga tadi kan kita berbicara tentang emosi positif ya. Nah, ketika penderita PTSD ini tidak bisa merasakan emosi positif, dia juga pasti mengalami fase memiliki emosi-emosi negatif. Nah, ini juga berhubungan dengan persepsi ya. Jadi penderita PTSD itu sendiri juga mengalami persepsi yang negatif terhadap kejadian atau mungkin bisa juga terhadap orang lain. Jadi dia tuh cenderung tidak mudah percaya dan tidak yakin dengan seseorang dan juga terhadap kejadian yang ia alami ya. Jadi dia berhubungan dengan persepsi negatif gitu. Nah, selain itu PTSD ini juga mempengaruhi perilaku belajar seseorang, di mana itu dapat menyebabkan penurunan prestasi akademis yang drastis, terus juga perilaku yang tidak pantas, dan juga kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, trauma pada masa lalunya itu dapat menghambat perkembangan pembelajaran dasar, sehingga perkembangan bahasa dan berkomunikasi seseorang itu akan melemah, dan juga dia akan mengganggu dalam mengingat dan mengatur informasi baru, serta itu juga dapat mengganggu kapasitas bermain kreatif. Dan juga pada orang yang mengalami PTSD ini, dia akan cenderung mengalami keterlambatan dalam perkembangan sosialnya yang harusnya sesuai dengan seusianya, seperti itu. Nah, yang terakhir, bagaimana sih pengaruh PTSD ini berpengaruh pada aspek motivasi pada seseorang? Ya, jadi penderita PTSD juga mengalami kan tadi sudah saya jelaskan bahwa mengalami perubahan emosi ya.
Nah, jadi dengan segala gejala yang dialami oleh penderita PTSD seperti depresi, frustasi, ya, ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Nah, hal tersebut juga mempengaruhi keinginan atau minat dari penderita PTSD itu sendiri. Jadi dia cenderung merasa tidak yakin dengan apa yang ia lakukan. Dia cenderung pesimis seperti itu ya. Dia merasa bahwa apa yang akan dilakukan itu tidak akan membuahkan hasil. Bahkan terhadap aktivitas yang sebelumnya ia sukai. Jadi ia kehilangan minat seperti itu. Walaupun dia sebelumnya misalnya memiliki minat yang baik terhadap aktivitas tertentu, karena dia mengalami PTSD ini, dia bisa saja kehilangan minat tersebut gitu. Dan tentu saja dengan fenomena ini, maka penderita PTSD itu juga akan memiliki peluang yang tidak baik ya untuk punya harapan yang baik di masa mendatang ya. Oke, jadi gimana sih penanganan untuk para penderita PTSD ini sendiri? Untuk penanganan penderita PTSD sendiri itu bisa dilakukan dengan terapi atau obat-obatan. Nah, untuk terapinya itu sendiri seperti terapi kognitif, yaitu terapi yang membantu pasiennya untuk mengubah pikiran negatif tadi menjadi pikiran positif. Dan juga terapi exposure di mana itu membantu pasien untuk menghadapi keadaan atau ingatan yang memicu traumanya secara efektif. Dan juga ia bisa menggunakan obat-obatan yang disarankan oleh orang yang lebih profesional. Nah, jika tingkat keparahan PTSD itu lebih parah atau lebih tinggi, itu bisa disarankan ke yang lebih profesional seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang pernah mengalami kejadian traumatis dan merasa mengalami gejala yang udah disebutkan oleh teman-teman kita tadi, saya sarankan untuk bertemu dengan profesionalnya. Nah, pertanyaan terakhir nih bagi teman-teman, pernah nggak sih mengalami PTSD itu sendiri? Kalau untuk saya sendiri belum pernah ya. Kalau kamu? Sebenarnya pernah sih ya, tapi kayaknya kalau misalnya diceritakan sekarang nggak cukup waktunya deh. Oke, jadi kayaknya cukup sampai sini aja nih pembahasan kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami sebagai host pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye.